Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan presentasi kami yang berjudul Karya Tulis Ilmiah bersama anggota saya Cahya Sapira, Nur Saadah, Novi Trialita, Kalisa, dan Nur Saadah, dan Sentia Aryani. Silahkan untuk rekan saya untuk membacakan hasil presentasinya. Yuk, next. Yang pertama, pengertian karya tulis ilmiah. Karangan ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun, bahasa, dan isisnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahnya. Karya tulis merupakan salah satu bentuk komunikasi ilmiah sebagai bentuk untuk menyampaikan gagasan, penemuan, atau hasil kajian dengan menggunakan bahasa yang komunikatif kepada komunitas ilmiah. Next. Hakikat karya ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan tulisan mengungkapkan buah pikiran, hasil pengamatan, penelitian, serta peninjauan terhadap sesuatu yang disusun menurut metode atau sistematika tertentu dengan menggunakan bahasa yang benar. Baik, akan dilanjutkan dengan teman saya, Kalisa. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. A. Struktur sajian. Struktur sajian karya ilmiah sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian awal, pendahuluan, bagian inti, pokok pembahasan, dan bagian penutup. Bagian awal merupakan pengantar bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan yang dapat terdiri dari beberapa bab atau subtopik. Bagian penutup merupakan kesimpulan pokok pembahasan serta rekomendasi penulis tentang tindak lanjut gagasan tersebut. Bagian awal struktur sajian. Yang pertama, bab pendahuluan. Kedua, bab landasan teori atau bab tinjauan pustaka. Ketiga, metode penelitian. Keempat, bab analisis data dan pembahasan. Kelima, bab kesimpulan dan saran. Bagian akhir struktur sajian. Yang pertama, daftar pustaka berisi daftar referensi atau buku, jurnal, majalah, dan lain-lain yang digunakan dalam penulisan. Yang kedua, lampiran penjelasan tambahan dapat berupa uraian, gambar, perhitungan-perhitungan, grafik, atau tabel yang merupakan penjelasan rinci dari apa yang disajikan di bagian-bagian terkait sebelumnya. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. B. Komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun, semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. Lanjut. Sikap ingin tahu. Yang kedua, sikap kritis. Yang kelima, sikap menghargai karya orang lain. Yang keenam, sikap tekun. Yang ketujuh, sikap terbuka. Next. D. Penggunaan bahasa.
Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Kaidah. Kaidah karya tulis ilmiah terdiri atas sifat-sifat sebagai berikut. 1. Logis, berarti kerumunan penjelasan dari data dan informasi yang masuk ke dalam logika pemikiran kebenaran ilmu. 2. Objektif, berarti data dan informasi sesuai dengan fakta sebenarnya. 3. Sistematik, berarti sumber data dan informasi yang diperoleh dari hasil kajian dengan mengikuti urutan pola pikir yang sistematik atau litbang yang konsisten atau berkelanjutan. 4. Andal, berarti data dan informasi yang telah teruji dan sahih, serta masih memungkinkan untuk terus dikaji ulang. 5. Desain, berarti terencanakan dan memiliki rancangan. Dan ke-6, akumulatif, berarti kumpulan dari berbagai sumber yang diakui kebenaran dan keberadaan serta memberikan konsentrasi bagi kekhasan iptek yang sedang berkembang. Baik, akan dilanjutkan oleh teman. Selanjutnya, manfaat karya tulis ilmiah. Yang pertama, melatih mengembangkan keterampilan baca yang kreatif. Yang kedua, melatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Yang keempat, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Yang kelima, memperoleh kepuasan intelektual. Dan yang keenam, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Next. Dan yang terakhir ada jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu ada laporan penelitian, yang kedua ada makalah, yang ketiga skripsi, keempat kertas kerja, yang kelima artikel, 6 tesis, dan yang ketujuh disertasi. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika dari kawan-kawan ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya akan menutup presentasi kami, dan jika ada yang ingin bertanya tadi bisa di bawah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.